Netflix kayaknya lagi rajin ngeluarin series original terbarunya bulan ini, dan yang mau saya review kali ini adalah sebuah serial fantasi genre favorit saya yang judulnya Curse. Halo, apa kabar kalian semua? Saya Abesa Putra. Hari ini kita akan membahas serial terbaru yang judulnya Curse, starring by Katherine Langford. Apakah worthy serial ini buat ditonton? Beberapa dari kalian ada yang DM saya di Instagram, dan intinya rata-rata pada bilang kalau serial ini nggak bagus di beberapa bagian. At some point saya setuju, tapi ada beberapa hal juga yang saya suka dari serial ini, jadi di video ini akan kita bahas. Serial ini adalah sebuah serial fantasi yang settingnya jauh sebelum kisah King Arthur. Jadi basically ini bisa dibilang sebuah spin-off dari legenda King Arthur ya. Entah udah berapa banyak film atau series yang diangkat dari adaptasi King Arthur ini. Kalau kalian buka di Wikipedia itu banyak banget. Jadi kalau kalian ngikutin beberapa film King Arthur yang udah beredar, kalian akan familiar dengan nama-nama karakter yang ada di dalam serial Curse ini. Kayak Arthur of course, kemudian Lancelot, Green Knight, Merlin, kemudian Guinevere ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Jadi Curse ini ceritanya tentang Nimue, seorang perempuan yang punya tugas untuk mengantarkan sebuah pedang kuno kepada seorang magician bernama Merlin. Pedang kuno ini nantinya jadi rebutan beberapa pihak karena pedang ini bukan pedang biasa, melainkan pedang yang punya kekuatan magis yang kuat. Jadi di serial ini kita akan ngelihat petualangan Nimue untuk mencari Merlin dan mengantarkan pedang tersebut. Secara singkat mungkin premis yang disajikan dari serial ini kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke reviewnya. Ini serial punya alur yang lambat banget, beneran. Satu season itu punya 10 episode, di tiap-tiap episodenya berdurasi atau berjalan sekitar 50 menit sampai 1 jam. Dengan pace yang lambat itu, saya tuh kadang nggak tahan ya nontonnya. Mau saya stop di episode 3, tapi nanti saya mau ngomong apa di video review ini kan. Dan Curse ini salah satu serial Netflix yang sebenarnya saya excited waktu melihat trailernya. Tapi pas mulai nonton, karena pace yang lambat tadi, saya jadi nggak tahan gitu. Makanya saya butuh 3 hari buat menyelesaikan serial ini karena suka ketiduran gitu pas lagi nonton. Walaupun ada kehadiran Katherine Langford di sana yang harusnya bisa membuat mata saya melek terus, tapi tetap aja boy, karena terlalu lambat pace-nya tadi, jadi saya nggak tahan. Ngomong-ngomong soal Katherine Langford yang meranin Nimue, ekspektasi saya di serial ini dia bakal banyak sekuen aksinya. Khususnya adegan pertarungan dengan menggunakan pedang gitu ya. Karena kan kalian bisa lihat sendiri dong, posternya aja dia megang pedang gitu kan. Tapi pas ngelihat di episode pertama, entah kenapa saya tuh yakin kalau sekuen aksi Nimue bakal dikit. Kenapa? Karena postur tubuhnya itu loh yang agak gendutan dikit gitu. Kalian bisa lihat kan di tangannya, di paha kakinya, yang menyebabkan dengan postur seperti itu, kalau di dalam sebuah adegan aksi, dia pasti bakal nggak bagus karena pergerakannya menjadi lambat. Bukan mau body shaming nih, maksud saya nggak gitu. Biasanya kan aktor itu menyesuaikan perannya kan. Biasanya beberapa aktor biasanya disuruh diet atau menjalankan workout tertentu gitu untuk mendukung perannya tersebut. Makanya waktu ngelihat Nimue pertama kali, saya langsung bisa nebak adegan pertarungan pedang Nimue pasti bakal dikit. Ingat saya cuman satu adegan aja kan yang di sungai itu adegannya keren sih. Habis itu nggak ada lagi dia main pedang kecuali pedangnya Arthur. Tapi yang nggak masalah sih, toh pedangnya juga pedang sakti kan, ditambah Nimue juga punya sihir tersendiri, jadi pedangnya cuma dibawa-bawa aja, atau paling nggak ditancapin ke tanah gitu buat menghadirkan kekuatan magis. Kemudian selain Katherine Langford, ada Gustav Skarsgård juga yang meranin Merlin. Beliau juga main di Viking sebagai Floki. Cuma kalau mau bandingin performa Om Gustav di Viking sama di Curse, saya lebih prefer Om Gustav pas meranin Floki di Viking. Di Curse performanya bagus, tapi kayak kurang melekat aja gitu karakternya. Beda pas dia jadi Floki di Viking. Kemudian juga ada Lily Newmark yang meranin Pym. Kalau kalian ngikutin Sex Education pasti tahu sama Lily Newmark ya. Di sini dia ngasih sentuhan sedikit komedi. Nah, kalau boleh jujur, saya lebih menikmati adegan-adegan yang ada Pym ketimbang yang ada Nimue. Malah perjalanan Pym yang selamat dari genosida, hampir nikah sama nelayan, kemudian bergabung dengan bajak laut, kayaknya lebih seru deh dibandingkan dengan petualangan Nimue mengantarkan pedang. Kemudian visual efeknya di serial ini, CGI-nya saya suka lah. Adegan-adegan yang melibatkan sihir Nimue itu jadi kelihatan hidup banget. Curse ini walaupun pace-nya lambat, walaupun saya sering ngantuk, walaupun sekuen aksinya dikit,
Tapi saya sebenarnya suka sama serial ini dan saya masih naruh harapan kalau season berikutnya series ini harusnya lebih bagus. Saya ini paling suka sama serial fantasi ya, karena di serial fantasi apalagi yang kolosal kayak gini pasti kaya akan kontennya, rame gitu. Kayak Curse ini kan kalian bisa lihat melibatkan kerajaan, ada politiknya, ada konflik human versus non-human, kemudian ada banyak ras di sana dan plot yang ditawarkan serial ini tuh sebenarnya kuat. Jadi kayaknya di season berikutnya masih ada potensi untuk jadi lebih bagus. Apalagi di ending season 1 kan, cerita tentang Sword of Power ini kayak baru mau dimulai. Jadi kalau season 2-nya keluar, saya tetap pengen nonton. Tapi nggak saya tungguin. Jadi mau keluar nanti 2 tahun atau 3 tahun lagi ya nggak masalah. Oke, kayaknya itu aja buat serial ini. Untuk Curse season 1 saya kasih skor 2,5/5. Silahkan subscribe kalau kalian suka dengan konten review TV series kayak gini dan mau dapetin update video yang terbaru. Sekarang saya mau lanjutin nonton The Last Kingdom sama Prison Break dulu sambil nungguin The Umbrella Academy yang mau keluar akhir bulan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. To be continued.